Nendit Sakmas dari Womarer Hoibur Letvuan menemui Arnuhu di Danai. Sekilas tentang Nendit Sakmas dan Arnuhu. Bagi masyarakat Kei, nama Nendit Sakmas, Arnuhu, dan Nendit Somar sudah tidak asing lagi. Mereka adalah sosok yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi, bahkan telah menjadi ikon masyarakat Kei. Keberadaan mereka terkait dengan pembentukan hukum adat Larbul Ngabal di Tanah Ewab. Pada hari ini, kita peringati Hari Nendit Sakmas dan mendapat perhatian khusus mengingat posisi Nendit Sakmas yang sangat istimewa terkait dengan peranan yang dilakukan oleh Nendit Sakmas dalam upaya terciptanya tata kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera di tanah Kei. Nendit Sakmas adalah nama atau sebutan bahasa Kei yang berarti perempuan yang sangat mulia. Sebutan ini berhubungan dengan latar belakang atau identitas dan peranan Nendit Sakmas di Kei. Secara genealogis dan geografis, Nendit Sakmas adalah putri bangsawan dari Jazirah Selat Jawa Bali atau Selat Bal, tepatnya dari Jawa Timur, yakni Tumapel Singosari. Menurut tradisi lisan, ketika terjadi pergolakan dalam kerajaan, maka keluarga Kasdew berangkat meninggalkan Tumapel Singosari dan menuju arah timur, yakni ke Bali dan selanjutnya ke Kei. Mereka mendarat di suatu tempat di tepi Jazirah Huat Barang yang kemudian bernama Huat Serbai, tepatnya di samping Ohoy Letvuan sekarang, yaitu Ohoy Lakir. Beberapa waktu kemudian, Kasdew bersama keluarga berpindah ke arah barat, membuka satu perkampungan yang baru. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Ohoy Bur, dengan pusat kampungnya Womarer. Arnuhu adalah seorang bangsawan yang sangat disegani dan dihormati di Kei. Ia bergelar Hilaai, yang berarti orang besar, tuan besar yang dipertuan. Arnuhu tinggal di sebelah selatan Kei kecil, yaitu di Danai. Secara genealogis dan geografis, Arnuhu adalah keturunan bangsawan. Dia adalah seorang pemimpin yang visioner dan berkarakter kuat, keras, tampan, perkasa, cerdas, pandai, dan sakti, tetapi juga agresif. Ketokohan dan pengaruhnya di Kei sudah sangat luas dan merambah terus kemana-mana. Begitulah saat keluarga Nendit tiba di Kei, Arnuhu sudah dikenal luas oleh masyarakat Kei. Ia sudah menjadi Hilaai. Cerita singkat perjalanan Nendit Sakmas bermula dari situasi dan kondisi masyarakat Kei ketika itu, bahwa terjadi kehidupan sosial kemasyarakatan
yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, di mana prinsip yang kuat menang dan yang lemah ditindas, bahkan dibunuh. Penerapan beberapa hukum yang berlaku, seperti hukum Babakaim, hukum Delors, hukum Nebnem, dan hukum Hanilit yang digunakan oleh beberapa komunitas warga, terkadang mengabaikan peri kemanusiaan. Dari situasi demikian, maka suatu saat Hilaai Kasdeu yang berkuasa di Jazirah Huat Barang melihat bahwa sekiranya hukum-hukum lokal tersebut menyatu, maka akan tercipta masyarakat Kei yang aman dan damai. Akhirnya, melalui anaknya Nendit yang ketika itu masih remaja, diutus untuk menemui Arnuhu di Danar, arah selatan Kekicil, dengan maksud menyatukan hukum yang kiranya dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat Kei. Nendit mempunyai kebiasaan memanah ikan di pantai. Pada suatu ketika, oleh karena melihat kebiasaan Nendit yang selalu hampir setiap harinya senang mencari ikan di pantai Ohoivur dan pesisir Huat Barang atau Huat Surbai dengan alat panah, maka ibunya dengan agak kesal menuturkan kepada Nendit, "Dite, temar rubil na alimam, bo umbafo taranan rarte, umbahok hilaai arnuhu, fo umfalur, te umfalub, umfadur i," yang artinya, "Dit, peganglah busur dan panah, pergilah ke selatan, temuilah Tuhan besar Arnuhu, lalu bujuklah agar dia dan kita kiranya dapat bersama-sama." Oleh karena tuturan ibunya, tergeraklah hati dan niat Nendit untuk melakukan perjalanan menemui Arnuhu di Danar. Niat ini segera disampaikan kepada orang tuanya untuk mendapat restu. Dalam legenda dituturkan bahwa usaha perjalanan menemui Arnuhu terjadi sebanyak 3 kali. Pada perjalanan ketiga, Nendit berhasil sampai di Danar menemui Arnuhu. Hal ini terjadi akibat kondisi pada waktu itu, di mana sarana jalan belum ada dan alam Kei penuh belukar dan hutan, di samping kondisi masyarakatnya yang masih sangat resisten. Dalam perjalanan ini terjadi beberapa peristiwa yang ia alami. Perjalanan pertama, Nendit Sakmas mulai berangkat dari Womarer Ohoivur. Ia berangkat dengan membawa beberapa bekal atau kes yang disiapkan oleh ibunya. Bekal disiapkan 9 hari penuh. Bekal berupa barang yang disiapkan masing-masing terdiri dari 9 buah. Dari Womarer Ohoivur, perjalanan dimulai melewati Dedmol Matingan Dedmayun atau Jalan Mayun menuju ke El Niwai Kabur El. Dari tempat ini, Nendit Sakmas berjalan menuju Wearsihit atau sebuah sumur.
yang sering menjadi tempat beristirahat para ibu. Dari Wearsihit, ia mengarah ke Mentabal. Sesudahnya berjalan menuju Dareng melalui Menkot. Sampai di Dareng, marga Mayak, tepatnya di Madot atau di bawah Bukit Dareng, dan melanjutkan perjalanan ke Taurut Niwai, marga Taurut. Tempat mereka bertemu atau Sdok disebut Malmaribun Tur Maduai. Di sini Nendit istirahat selama 2 hari. Sampai di tempat ini, perjalanan sudah memakan waktu 7 hari. Tempat-tempat ini masih berada dekat Ohoibur atau dekat Ohoiletbuan sekarang. Dari situ ia ke Ohoi Lakil dan akhirnya kembali ke Womarrer. Perjalanan kedua. Setelah 9 hari perbekalan disiapkan, Nendit mulai melakukan perjalanan keduanya, berusaha mencapai Danar. Ia berangkat dari Womarrer. Tradisi lisan menuturkan bahwa perjalanan kedua ini dimulai atas petunjuk alam, yaitu air di sumur Ngirit atau Wear Ngirit meluap penuh. Ini dilihat sebagai sebuah tanda isyarat bahwa sudah tiba waktunya untuk menemui Arnuhu di Danar. Maka ia segera mulai melanjutkan perjalanan ke Danar. Sebelum melakukan perjalanan, Hilaai Kasdew mengumpulkan tokoh masyarakat yang ada saat itu untuk meminta dukungan, terutama mengantar Nendit menemui Arnuhu. Karena itu, Kasdew memerintahkan Kubitan El untuk mengantar. Ketika itu, El berkata, "Musno udir funran, te musno ya au udad afoka, ia usak udad uot, ne musno fo uba ufor hukum he, uba ed utin utuel u ne usafak mur," yang artinya, sekiranya ada perintah apa saja dapat saya lakukan, namun kalau membawa hukum saya tidak berani. Maka Kasdew berkata, "Kalau demikian, saya akan menyuruh Nendit berjalan membawa hukum ini ditemani El." Perjalanan mengarah menyusuri pesisir timur sampai di tempat Dun Tanat Wahan, Dun Tirau, dekat kampung Mar'i. Di situ ia berjumpa dengan 2 orang laki-laki secara terpisah, yakni Naraha Matan Bun Narnar dan Kubitan Balsum Ngiar. Nendit terlebih dahulu bertemu dengan Naraha Madan Bun Narnar di Woma Mar'i. Naraha Madan Bun Narnar tergagum melihat sosok Nendit. Sambil mengulurkan tangan, ia memperkenalkan dirinya kepada Nendit. Mereka lalu saling berkenalan. Pada saat itu, Naraha Matan Bun Narnar mencoba meminang Nendit. Akan tetapi, setelah beberapa hal diutarakan oleh Nendit kepada Naraha Matan Bun Narnar dalam percakapan, ia segera mengetahui asal dan memahami tujuan Nendit Sakmas ke Danar menemui Arnuhu.
Maka Narahama dan Bun Narnar menawarkan kepada Nendit, bila mana ia mengalami kesulitan dalam perjalanannya nanti, atau bila mana maksudnya telah terselesaikan, kiranya ia kembali agar hidup bersama sebagai saudari atau telfuhar. Pada saat itu, dengan meneteskan air mata, Nendit Sakmas merespon dengan berkata, Tom Red, tungil tar, ler de fit de siw, uil, usu, fo tafau erne urwar, fo nung te na barat, nung te na timur, yang artinya, iya, suatu saat saya akan kembali bukan untuk kita kawin atau bersuami istri, tetapi sebagai saudara, agar hubungan persaudaraan kita dapat berada atau ditemukan di mana-mana, di timur maupun di barat. Dari Woma Mar'i, mereka bersama-sama berjalan melintasi air sungai menuju tempat tinggal Kubitan Balsumngiar di sebelah timur dari posisi mereka berada. Dari tempat itu terlihat asap api karena Balsumngiar sedang berkebun. Tempat bernama Ohoy Dedvat karena basah akibat melintasi air sungai, Nendit meminta izin tempat untuk berganti pakaian di rumah tempat tinggal Kubitan Balsumngiar. Pada waktu itu masih dalam bentuk goa. Setelah itu mereka bertiga berkumpul dan Nendit mengutarakan niat perjalanannya kepada Balsumngiar dan Matan Bun Narnar. Mereka bertiga berdiskusi dan berbincang atau sdov tentang niat perjalanan Nendit menemui Arnuhu di Danar. Konon, posisi duduk mereka saat sdov membentuk 3 tungku, tunat antel atau tuntel. Pada saat inilah, untuk pertama kalinya, objek hukum adat Kei terbuka diketahui warga. Sebagai penghormatan dan meterai atas usaha dan perjalanan Nendit serta pertemuan mereka bertiga, Madbun Tuntel, maka dengan spontan Balsumngiar melantunkan sebuah lagu adat ngel-ngel memberi gelar Sakmas kepada Nendit. Inilah sebutan Sakmas secara formal dan untuk pertama kalinya kepada Nendit. Karena dari Woma ia hanya bernama Dit atau Nendit. Ngel-ngel atau nyanyian tersebut sebagai berikut. Klodap awin fintu plan maeke Sagmas muwe vevan lorbo Sagmas yang artinya hukum hanilit tinggal di layar mayek. Di Ohoy Dedvat, Matan Bun Narnar dan Balsumngiar memberikan 7 lempeng sagu atau manga babau hingin fit dan ikan sakudra yang ditangkap di ngon. Sagu ini kemudian dikenal dengan sebutan manga taver waim. Mereka kemudian mengantar Nendit melanjutkan perjalanan
bersama para pengawal menuju Vuar, yaitu bukit yang terletak antara Semawi dan Marfun sekarang. Di sini Nendit beristirahat 3 hari. Perjalanan dilanjutkan ke Wear Matanbum. Dari Matanbum, perjalanan dilanjutkan menuju Yatwaf, selanjutnya menuju Uf. Di Uf, karena rombongan Nendit mengalami pencurian, dirampok perbekalan dan dihadang oleh beberapa orang warga, maka akhirnya rombongan kembali ke Letvuan Womarer. Perjalanan ketiga. Dalam perjalanan ketiga kurang lebih sama dengan perjalanan kedua dari Womarer hingga ke Wain Tuntel. Persiapan dilakukan dengan membawa perbekalan yang sama. Maka yang turut disiapkan untuk dibawa pada saat perjalanan kembali ke Danar adalah daun kelapa muda atau hawear yang dililit pada ngel, yaitu salah satu jenis soloin, untuk melindungi dirinya dan perbekalannya. Yang mengambil dan melilit daun kelapa ini pada ngel adalah Karuin Rumlus. Selanjutnya dari situ menuju Wear Matanbum. Pada saat tiba di Wear Matanbum, Nendit Sakmas beristirahat sambil mengisi perbekalan air minum dari Wear Matanbum. Di tempat ini, Kubitan Basumniar membuat sebuah sisir dari bambu kuning memerah untuk Nendit. Sisir ini disebut Hua Temar Narnar. Selanjutnya, rombongan Nendit berjalan terus hingga berhenti di bawah sebuah pohon beringin. Di tempat ini, Kubitan Basumniar melepaskan rombongan Nendit Sakmas sambil menamai pohon beringin tersebut Vavudit, yang berarti beringin Nendit Sakmas. Selama beberapa hari perjalanan, lalu mereka tiba di Lair Ngursoen atau ujung Ngurbaloa, yaitu lokasi di mana kemudian menjadi tempat penyembelian kerbau siu, Sirandien. Tempat ini, menurut tradisi lisan, dahulu sangat indah. Pantai pasir putih dengan ditumbuhi berbagai jenis pepohonan, di antaranya pohon kayu yang kemudian dipakai menjadi pengalas penyembelihan kerbau siu. Karena itu, nama kampung Ilair menjadi Elar. Setelah 7 hari di Elar Ngursoen, Nendit melakukan perjalanan menuju ke Danar. Dengan berbagai rasa di hati, Nendit memasuki Danar. Sesampainya di Danar, yaitu tempat di dekat Sarngil Fomas, Nendit dan para pengawalnya berjumpa seorang pria yang sangat tidak elok, tua dan berkudis, sedang duduk mengerjakan alat perangkap ikan atau bub. Sesungguhnya pria ini adalah Arnuhu. Namun karena kesaktiannya, ketika mengetahui ada kedatangan rombongan asing, rombongan Nendit, maka dia segera berubah rupa. Setelah melalui beberapa dialog dan percakapan yang kurang responsif, Nendit akhirnya meminta kepada si pria agar ia boleh diantar menemui Arnuhu. Si pria merespon menyatakan bersedia mengantar Nendit ke rumah Arnuhu di Ohoy Sarngil Fomas. Sesampainya mereka di perduaan jalan atau Ded Hangaru dekat rumah Arnuhu, mereka berpisah. Nendit diarahkan untuk langsung ke rumah Arnuhu
dari pintu depan, sedangkan si pria melalui cabang jalan, menaiki tangga, memasuki kampung Ohoi Sarngil Fomas, dan masuk ke rumahnya melalui pintu belakang. Di dalam rumahnya, Arnuhu mengubah rupanya kembali yang asli. Setelah membersihkan diri dan berpakaian pakaian kebesaran Hilaai, dia keluar dan mempersilakan Nendit Sakmas masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia menyuguhi Nendit Sakmas dengan sirih pinang atau buk mam, terdiri dari daun sirih dan buah pinang yang disediakan dalam dua jenis, yakni Isumel Maneran Narnar atau sirih pinang raja dan sirih pinang biasa. Hal ini sengaja dibuat Arnuhu untuk mencari tahu apakah benar Nendit Sakmas adalah seorang bangsawan. Melihat Arnuhu yang datang menghampirinya, Nendit Sakmas menjadi heran dan sangat kagum, karena si pria tadi ternyata Arnuhu orang yang ia cari. Dan Arnuhu ternyata adalah seorang pria yang sangat tampan. Setelah sesaat saling bertatapan, Nendit Sakmas lalu mengambil sirih pinang raja yang disuguhkan Arnuhu untuk dimakan. Melihat ini, Arnuhu segera memastikan mengetahui latar belakang Nendit. Benar, Nendit adalah seorang bangsawan. Maka ia bertanya kepada Nendit Sakmas, "Umho dan Bei, umhak akak," yang berarti mau kemana gerangan, mau perlu apa. Nendit Sakmas menjelaskan asal, latar belakang, dan mengutarakan maksud perjalanannya kepada Arnuhu. Selesai mendengar penjelasan itu, Arnuhu menyatakan kepada Nendit Sakmas sebagai berikut, "Ufau rok nerak ites tanem ibut rad." Pernyataan Arnuhu ini mengandung maksud sebagai berikut. Pertama, dirinya bukan masih bujang, melainkan sudah kawin, jadi tidak bisa menjadi suami istri. Kedua, namun setuju dengan rencana keluarga Nendit Sakmas atau keluarga Soadbal untuk membentuk satu kesatuan masyarakat adat Dikei dengan nama Lor Siu. Ketiga, dirinya juga setuju untuk tercetusnya satu saja hukum adat Dikei menggantikan hukum-hukum lokal, khususnya beberapa hukum yang sangat keras dalam implementasinya, seperti hukum Babakai. Karena hal tersebut juga menjadi pemikiran, bahkan menjadi pergumulannya. Mendengar pernyataan tulus Arnuhu ini, sekalipun agak kecewa di hati Nendit, karena ternyata Arnuhu sudah berumah tangga, namun ia tetap terhibur juga. Karena walaupun melalui perjalanan yang panjang, lama, dan melelahkan, namun ia dapat sampai di tujuan di Danar dan menjumpai Arnuhu yang bersedia menerima kedatangan dirinya dan sebagian besar dari maksud-maksudnya. Demikian betapa senang hati Nendit Sakmas. Kemudian Arnuhu bersama masyarakat Danar membuat atau menyiapkan satu tempat Lubluwak untuk tempat nginap Nendit. Setelah 9 hari di Danar, Sdov bersama Arnuhu serta para pimpinan masyarakat di Danar, maka atas arahan Arnuhu, mereka bersama-sama kembali ke Lair Itel Elar untuk mengkonsolidasikan rencana ini bersama Hilaai Buutruk dan masyarakat di Lair Itel Ngursoen Ohoiru. Setelah itu, mereka kembali ke Danar. Beberapa hari kemudian, Nendit Sakmas
pulang melalui sebelah barat ke Kecium kembali ke Marer Ahoybur, tempat tinggal orang tuanya. Demikian pembacaan sinopsis cerita singkat perjalanan Nindit Sakmas dari Ahoybur ke Danar. Sekian dan terima kasih. Ditulis Penny Renwarin SE MSI. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan yang terhormat Bupati Maluku Tenggara kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tahir Hanubun di